Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Warga ragukan keterangan saksi kunci yang ngaku lihat pembunuhan Vina Cirebon. Tak dengar keributan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Samsuri, warga Cirebon, Jawa Barat, meragukan keterangan saksi kunci bernama Aib yang mengaku melihat pembunuhan Vina dan pacarnya Eki pada tahun 2016 atau 8 tahun yang lalu. Samsuri mengatakan pada 2016, kondisi sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki yang berada di sebuah lahan kosong di Gang Bakti 1 dekat SMPN 1 Cirebon sangat sepi. Menurut Samsuri, tidak ada warung di sekitar lokasi sebagaimana dikatakan oleh Aib, saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Karena itulah, kata dia, tidak ada anak-anak geng motor di sekitar lokasi kejadian. Gak ada warung, yang gak ada perkumpulan anak motor, kata Samsuri saat diwawancarai. Ia menuturkan pada 8 tahun yang lalu, Jalan Perjuangan yang disebut sebagai lokasi pembunuhan Vina bukanlah jalan utama bagi pengendara. Yang saya tahu di lokasi itu, di Jalan Perjuangan, dulu itu sepi. Ada lalu lalang motor cuma nggak banyak, ujarnya. Selain itu, lanjut Samsuri, karena kondisinya yang masih sepi, jarang ada bangunan di sekitar Jalan Perjuangan, termasuk lampu penerangan. Lampu penerangan gak ada, bangunan dulu gak ada. Itu perbedaannya sekarang, ujar Samsuri. Pada hari Vina dan Eki dibunuh, Samsuri yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengaku tidak mendengar adanya keributan. Malam itu gak ada keributan. Kalau ada, mungkin warga juga akan langsung lapor RT RW. Jangan sampai ada keributan gitu, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, warga desa Karangasi, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bernama Aib, mengaku melihat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Aib mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak 2011. Namun, setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aib mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Saat itu, Aib mengatakan sedang nongkrong di sebuah warung dekat tempat kejadian perkara atau TKP. Tak lama kemudian, ia mengaku melihat sekawanan pelaku yang menyerang Vina dan Eki yang menumpang sepeda motor. Terus dikejar-kejar, bicara melempar, saya kurang tahu ya jumlah orang yang terlibat pelemparan. Berhubung saya takut di situ, akhirnya saya pulang saja, ujar Aib. Dia mengaku mengenal wajah 8 pelaku pembunuh Vina dan Eki.
namun tidak mengetahui nama-nama mereka. Selain itu, Aep, sekelompok remaja pembunuh Vina itu, juga sering nongkrong di seberang cuci steam kendaraan tempatnya bekerja. Nggak pernah interaksi. Ini saya tahu saja anak-anak sering nongkrong di sana depan bengkel saya, katanya. Peggy Setiawan jadi tersangka kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sorot kesaksian Aep dan Dede berbeda. Simpul rumit kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 belum menemukan titik terang. Setelah Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka, publik malah meragukannya sebagai dalang kasus Vina. Pasalnya, kesaksian Aep dan Dede dalam sidang pembunuhan Vina Cirebon 8 tahun lalu tak menyebut nama Peggy terlibat. Beda kesaksian versi 2016 lalu dan 2024 menyita perhatian Hotman Paris Hutapea. Sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon, Hotman Paris mempertanyakan kesaksian Aep dan Dede berikut prarekonstruksi pembunuhan Vina yang digelar di Cirebon, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. Hotman 911, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon, Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap, dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede, yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Katanya, pernyataan sikap ini disampaikan Hotman Paris dalam video yang diunggah di akun Instagram terverifikasi, Kamis 30 Mei 2024. Ia pun menyampaikan pesan terbuka kepada tim penyidik Polda Jabar. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede. Tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, ujar Hotman Paris. Aep dan Dede ini dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Dalam pandangan Hotman Paris, patut diduga kesaksian Aep dan Dede dalam sidang Swindu silam dengan 2024 bertolak belakang. Ini patut jadi perhatian dalam kasus Vina Cirebon. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, tutur Hotman Paris dalam video yang sama. Sehingga kalau sekarang tahun 2024, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenali, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang, sang pengacara menyimpulkan. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, tutur Hotman Paris dalam video yang sama. Sehingga kalau sekarang tahun 2024,